Bayangkan dunia tanpa negara-negara seperti yang kita kenal hari ini. Kekristenan masih berupa gerakan kecil, sementara Islam bahkan belum lahir. Masih menunggu dan baru akan muncul sekitar 6 abad kemudian. Namun di belahan dunia lain, Romawi tengah berada di puncak kejayaannya. Tiongkok bangkit kembali, dan jalur sutra mulai menghubungkan koneksi antar peradaban. Abad pertama bukan sekadar masa lalu yang sunyi. Ini adalah fondasi awal dunia modern yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Namun, seperti apakah rupa dunia saat itu, ketika peta kekuasaan dan peradaban masih begitu asing bagi kita, serta bagaimana pengaruhnya mulai membentuk lintasan sejarah manusia? Abad pertama Masehi merupakan periode transformasi besar yang membawa perubahan mendalam di berbagai belahan dunia, baik dalam bidang politik, budaya, maupun kepercayaan. Di Eropa dan Mediterania, Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Augustus, dengan stabilitas politik dan ekspansi wilayah yang signifikan. Di Asia, dinasti Han di Tiongkok memasuki masa keemasan dengan kemajuan dalam administrasi, teknologi, dan perdagangan. Sementara itu di Asia Selatan, Kekaisaran Kushan yang membentang dari Afghanistan hingga Pakistan, dan mencapai lembah sungai Gangga di India Utara, mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya, memainkan peran penting dalam perdagangan antara Timur dan Barat. Pada abad ini, teknologi mulai mengalami kemajuan pesat, seperti penggunaan kertas di Tiongkok dan pengembangan sistem irigasi yang kompleks di berbagai peradaban. Perdagangan internasional juga berkembang melalui jalur darat dan laut, menghubungkan berbagai budaya dan memungkinkan pertukaran barang, ide, dan agama. Peta besar dunia pada abad pertama berdasarkan data arkeologi dan sumber tertulis, telah menunjukkan jaringan perdagangan yang luas. Jalur sutra yang menjadi jalur perdagangan darat utama, berperan sebagai penghubung penting antara Tiongkok, Asia Tengah, Persia, hingga kawasan Mediterania. Melalui rute ini, pertukaran barang berharga seperti sutra, rempah-rempah, logam mulia, dan berbagai komoditas lainnya memungkinkan terjadinya aliran kekayaan, budaya, serta pengetahuan dari timur ke barat. Di lautan, jalur melalui Laut Merah dan Teluk Persia menghubungkan Kekaisaran Romawi dengan India. Pelabuhan penting seperti Mios Hormos dan Berenike di Mesir, serta Barbarikon di wilayah barat India, menjadi titik temu perdagangan lintas benua. Sementara itu, Asia Tenggara mulai masuk dalam jaringan ini melalui jalur maritim yang menghubungkannya dengan India. Kerajaan-kerajaan awal seperti Funan yang terletak di delta Sungai Mekong, tepatnya di wilayah yang sekarang menjadi Kamboja Selatan dan Vietnam Selatan, mulai berkembang sebagai simpul dagang di kawasan tersebut. Selain jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat, jalur perdagangan di Afrika juga memainkan peran penting dalam jaringan global saat itu. Rute ini menghubungkan wilayah timur dan tengah benua dengan dunia Mediterania, yang juga membawa komoditas berharga seperti emas, gading, dan rempah-rempah ke pasar internasional. Data arkeologi dari situs-situs seperti Pompei, Cheng'en, serta kota-kota pelabuhan di India dan Afrika memberikan bukti kuat tentang pertukaran budaya dan ekonomi yang berlangsung selama periode ini. Pada awal abad pertama, Kekaisaran Romawi telah berubah dari republik menjadi sebuah kekaisaran otokratis di bawah Kaisar Augustus yang membentuk tatanan politik baru, dikenal sebagai Princeps, yang secara formal tetap mempertahankan struktur republik, namun dikuasai sepenuhnya oleh kaisar. Pada masa ini kekuasaannya mencakup wewenang militer, kekuasaan sipil, dan peran sebagai pemimpin agama. Augustus menciptakan stabilitas politik setelah Perang Saudara Panjang, dan mulai menjalankan sistem administrasi provinsi yang lebih efisien. Setelah Augustus wafat pada 19 Agustus tahun 14 Masehi, Tiberius naik tahta menggantikannya diikuti oleh kaisar-kaisar Julio Claudian lainnya, seperti Caligula, Claudius, dan Kaisar Nero. Kepemimpinan mereka memperlihatkan ketegangan antara otoritas kaisar dengan senat, serta munculnya kultus kaisar di provinsi-provinsi timur, yaitu praktik penghormatan atau pemujaan terhadap Kaisar Romawi sebagai sosok ilahi atau semi-ilahi. Namun, wilayah Romawi pada masa ini telah mencakup dari Hispania di barat hingga Syria di timur, dari Britania Selatan hingga Gurun Sahara di Afrika Utara,
di mana wilayah-wilayah ini dipertahankan oleh sistem militer yang dibiayai oleh negara. Di luar wilayah Kekaisaran Romawi, Britania masih dihuni oleh suku-suku seperti Iceni di timur dan Brigantis di utara, di mana keduanya terkenal dengan perlawanan keras dan pemberontakan terhadap Romawi. Mereka hidup dalam sistem klan dan belum tersentuh kekuasaan Romawi, hingga penaklukan dimulai pada tahun 43 Masehi oleh Kaisar Claudius. Sementara di Germania, wilayah ini merupakan tempat bermukimnya suku-suku Germanik seperti Cherusi, yang terkenal dengan Arminius, seorang kepala suku dan pemimpin perang yang menghancurkan 3 legiun Romawi dalam pertempuran hutan Teutoburg pada tahun 9 Masehi, menjadikan kawasan ini sebagai garis batas kekuasaan Romawi di utara. Sementara itu, Galia dan Spanyol telah lebih dahulu masuk ke dalam sistem Romawi melalui romanisasi yang berlangsung cepat dengan pembangunan kota, jalan, dan villa-villa elit lokal yang saat itu mulai mengadopsi budaya Romawi. Sementara di belahan selatan khususnya di benua Afrika, wilayah yang kini menjadi Sudan, dikuasai oleh kerajaan Kus yang kuat di bawah kepemimpinan Ratu Raja yang dikenal dengan gelar Kandake. Kerajaan ini menunjukkan sistem monarki yang terorganisasi, dengan pusat pemerintahan yang terletak di kota Meroe. Mereka memiliki hubungan yang kompleks dengan Romawi, khususnya Mesir Romawi, yang kadang bersifat musuh dan kadang juga berdagang. Salah satu peristiwa penting dalam hubungan ini adalah konflik pada masa pemerintahan Kaisar Augustus, yang kemudian diakhiri dengan perjanjian damai. Bergeser ke bagian utara benua Afrika yang lebih dekat ke jantung kekuasaan Romawi, wilayah seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan sebagian Aljazair, masuk dalam provinsi Romawi, di mana pada masa ini Romawi mengeksploitasi gandum dan membuka lahan pertanian luas untuk menopang kebutuhan pangan imperium. Meskipun sedikit catatan tertulis, bukti arkeologi dari budaya Nok di Nigeria, dan komunitas di sekitar Danau Chad, menunjukkan adanya permukiman awal serta masyarakat terorganisasi yang menjadi cikal bakal peradaban masa depan. Di Asia Barat, Kekaisaran Parthia merupakan kekuatan besar yang menjadi rival utama Romawi, terutama di wilayah Persia dan Mesopotamia. Kekaisaran ini diperintah oleh dinasti Arsacid, sebuah garis keturunan kerajaan yang mendirikan dan memerintah Parthia dengan sistem pemerintahan berbasis feodal. Parthia dikenal karena pasukan kavaleri beratnya serta taktik panah berkuda mundur yang mematikan. Konflik perbatasan sering terjadi antara Parthia dan Romawi, terutama di wilayah strategis seperti Armenia dan Syria. Sementara itu, kerajaan Nabatea dengan pusatnya di kota Petra, pusat dagang yang terkenal di wilayah Arab, menjadi jalur dagang rempah-rempah penting, hingga akhirnya dianeksasi oleh Romawi pada tahun 106 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Trajan. Di selatan Levant, Yudea diperintah oleh dinasti Herodian sebelum menjadi provinsi Romawi. Ketegangan memuncak dalam pemberontakan Yahudi pada tahun 66 hingga 73 Masehi, yang berakhir dengan kehancuran Bait Suci kedua di Yerusalem. Setelah pemberontakan dipadamkan, Romawi menghapus status semi-otonom wilayah tersebut, dan secara resmi menjadikannya bagian provinsi kekaisaran yang berada di bawah kendali langsung gubernur Romawi. Di Asia Selatan, dinasti Kushan yang berasal dari suku Yuezhi, kelompok nomadik Indo-Eropa kuno, membangun jaringan dagang yang luas ke Tiongkok dan Romawi sejak masa pemerintahan raja pertamanya, Kujulakat Pises, serta mendorong penyebaran agama Buddha yang mencapai puncaknya di bawah Raja Kanishka I pada abad berikutnya. Sementara itu di wilayah India Tengah dan Selatan, dinasti Satavahana menjadi penghubung utama dalam perdagangan laut antara India dan Romawi, sekaligus mendorong perkembangan seni dan sastra lokal. Lalu bergeser ke Asia Timur yang pada periode ini berada di bawah kekuasaan dinasti Han, yang mulai mengokohkan kembali kekuasaannya setelah masa interregnum Wang Mang sekitar tahun 9 Masehi hingga 23 Masehi, ketika dinasti Qin yang didirikannya runtuh akibat pemberontakan dan kekacauan. Di bawah Kaisar Guangwu, kekaisaran memperluas pengaruhnya ke Asia Tengah dan memperkuat birokrasi yang didasarkan pada ajaran Konfusianisme, sebuah sistem etika dan pemerintahan yang menekankan moralitas, tata krama, dan tata kelola yang adil, dengan pemerintahan berbasis administrasi sipil yang rapi dan sistem ujian awal. Di wilayah perbatasan utara, suku Xiongnu, sebuah konfederasi nomadik yang telah mendominasi padang rumput Mongolia sejak abad ketiga sebelum Masehi, terus menjadi ancaman bagi dinasti Han. Mereka kerap dianggap sebagai leluhur bangsa-bangsa stepa yang kelak melahirkan bangsa Mongol, meskipun hubungan etnisnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Sementara di timur laut, kerajaan Goguryeo, yang berdiri sejak tahun 37 sebelum Masehi, terus berkembang sepanjang abad pertama ini, mewariskan wilayah yang kini dikenal sebagai Korea. Di Jepang, komunitas Yamatai mulai terbentuk,
meski saat ini masih berupa kumpulan suku yang belum terorganisir sebagai kerajaan pusat. Komunitas ini dianggap sebagai salah satu fondasi utama terbentuknya kekaisaran atau dinasti Yamato, struktur pemerintahan terpusat pertama di Jepang yang kelak menjadi dasar bagi sistem kekaisaran hingga saat ini. Sementara itu, Asia Tenggara menunjukkan geliat awal perdagangan dan budaya, saat kerajaan Funan menjadi pusat dagang maritim yang menjalin kontak dengan India dan Romawi, seperti dibuktikan oleh situs Osio, sebuah kawasan arkeologi penting di Vietnam Selatan, yang diakini sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan utama pada masa kuno. Di Kepulauan Indonesia, masyarakat awal di Jawa dan Sumatera mulai berkembang secara sosial, meski pada abad pertama belum membentuk kerajaan formal. Tanda-tanda perkembangan budaya dan struktur sosial yang lebih kompleks baru mulai muncul pada abad kedua dan ketiga Masehi melalui perdagangan dan masuknya agama Hindu-Buddha secara perlahan. Kerajaan formal yang terdokumentasi sendiri baru terbentuk mulai abad keempat, seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Di benua Amerika, peradaban awal tumbuh di berbagai wilayah dengan karakter geografis yang sangat beragam, mulai dari hutan tropis Mesoamerika hingga gurun dan perbukitan di pesisir selatan Andes. Di kawasan Mesoamerika yang mencakup wilayah seperti Yucatan dan Petén, bangsa Maya membangun pusat-pusat kota dengan bangunan batu yang megah, mengembangkan sistem kalender yang rumit dan akurat, serta menciptakan tulisan hieroglif yang menjadi salah satu sistem tulisan paling maju di benua itu. Sementara jauh di selatan, di wilayah pesisir Peru yang kering dan berbukit, masyarakat Paracas dan Nazca merancang teknik pertanian canggih untuk mengatasi tanah tandus, seperti kanal bawah tanah dan irigasi cekung. Mereka juga menciptakan seni tekstil dan keramik yang rumit dengan simbolisme keagamaan yang kuat, mencerminkan struktur sosial yang dipimpin oleh kepala adat serta kehidupan spiritual yang terikat pada ritual, mitos, dan pemujaan leluhur. Salah satu peninggalan paling mencolok dari peradaban Nazca adalah Nazca Lines, rangkaian geoglif raksasa berbentuk hewan, tumbuhan, dan simbol geometris yang hanya dapat sepenuhnya dilihat dari udara, yang hingga kini masih menyimpan misteri tentang tujuan dan makna sebenarnya. Di Oseania, migrasi besar-besaran bangsa Austronesia terus meluas dan menyebar dari wilayah asal mereka di Asia Tenggara ke berbagai kepulauan di Mikronesia dan bagian barat Polinesia, menjelajahi lautan luas dengan teknologi pelayaran dan membangun pemukiman-pemukiman baru di pulau-pulau terpencil. Mereka-mereka inilah yang menjadi leluhur dari berbagai kelompok etnis modern di wilayah Polinesia, seperti Samoa, Tonga, Hawaii, dan suku Maori di Selandia Baru, Mikronesia, Melanesia, termasuk sebagian wilayah Papua Nugini dan Fiji, serta penduduk asli di Indonesia, Filipina, Taiwan, dan Madagaskar. Pada abad pertama, Kekaisaran Romawi merupakan entitas multikultural dengan keberagaman agama yang luar biasa. Agama resmi Romawi bersifat politeistik, dipengaruhi tradisi Romawi kuno, Yunani, dan praktik keagamaan Etruskan, dengan pemujaan terhadap dewa-dewa seperti Jupiter, Mars, dan Venus. Namun kehidupan keagamaan rakyat juga kaya dengan pemujaan terhadap dewa-dewi lokal, roh leluhur, dan praktik mistik. Sementara itu, Yudaisme mengalami tantangan besar pada abad ini setelah kehancuran Bait Suci pertama oleh Babilonia dan Bait Suci kedua, pusat spiritual dan budaya Yahudi pun bergeser. Diaspora Yahudi, yaitu penyebaran komunitas Yahudi ke berbagai penjuru Kekaisaran Romawi dan Mediterania, semakin meluas, dengan komunitas besar di Alexandria, Antioch, dan Roma. Yudaisme memiliki beberapa aliran seperti Farisi, Saduki, dan Esseni, yang berbeda dalam pendekatan terhadap hukum Taurat dan praktik keagamaan, di mana pada masa ini komitmen terhadap monoteisme memainkan peran krusial dalam mempertahankan identitas komunitas Yahudi di tengah dominasi budaya politeistik Romawi. Dalam konteks ini pula, kekristenan muncul dari bangsa Yahudi di wilayah Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Yesus dari Nazaret, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber Romawi atau Yahudi sezaman, keberadaannya diakui melalui referensi tidak langsung dari sejarawan seperti Flavius Josephus dan Tacitus. Dalam perspektif Islam, Yesus dikenal sebagai Nabi Isa, seorang nabi utama yang diutus kepada Bani Israel. Penyaliban Yesus sekitar tahun 30 hingga 33 Masehi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang memerintah provinsi Yudea, dipandang oleh sejarawan dan teolog sebagai momen sentral yang memicu lahirnya agama Kristen. Awal kekristenan adalah gerakan minoritas yang sering ditindas otoritas Romawi, terutama di masa Kaisar Nero, hingga akhirnya mendapat pengakuan resmi di bawah Kaisar Konstantinus Agung pada abad keempat Masehi.
Di luar wilayah Mediterania, khususnya di Afrika, kepercayaan lokal bersifat animistik dan politeistik, dengan penghormatan kepada roh leluhur, dewa-dewa alam, dan kekuatan mistik. Di Nubia dan Ethiopia, tradisi keagamaan lokal bercampur dengan pengaruh Mesir, dan pengaruh kekristenan juga mulai masuk secara perlahan. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, agama Hindu dan Buddha mulai berkembang pesat. Di India, masyarakat memuja berbagai dewa-dewi Hindu dan mengikuti ritual kompleks serta sistem kasta yang ketat. Di Tiongkok, Konfusianisme menjadi dasar filsafat sosial yang mengatur tata krama, hubungan keluarga, serta kesetiaan terhadap negara dan penguasa. Taoisme yang berawal sebagai ajaran filsafat spiritual, berkembang menjadi agama dengan ritual dan kepercayaan pada kekuatan alam, serta pencapaian keabadian melalui meditasi. Selain itu, kepercayaan tradisional berupa animisme dan pemujaan roh leluhur terus mempengaruhi kehidupan masyarakat Tiongkok sehari-hari. Di tengah keberagaman ini, Buddhisme yang didirikan oleh Siddhartha Gautama sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, mengalami perkembangan dan penyebaran yang signifikan. Dari India, ajaran Buddhisme menyebar ke Asia Tengah dan mulai memasuki Tiongkok melalui jalur sutra. Kerajaan Kushan menjadi salah satu pusat penting dalam penyebaran Buddhisme Mahayana yang bercorak kosmopolitan dan filosofis, membawa pengaruh baru dalam spiritualitas dan kebudayaan Tiongkok. Di Jepang, agama Shinto berakar kuat sebagai kepercayaan rakyat yang memuja roh alam dan leluhur, dengan ritual yang berfokus pada kesucian dan hubungan harmonis dengan alam. Di Asia Tenggara, berbagai kepercayaan animisme dan politeisme berkembang di masyarakat desa dan kerajaan lokal, dengan pemujaan terhadap roh alam, leluhur, dan dewa-dewa. Sedangkan di Oseania, masyarakat Kepulauan Pasifik memelihara kepercayaan animistik dan mitos penciptaan yang kaya, diwariskan secara lisan dan sangat terkait dengan lingkungan alam dan laut. Sementara itu di benua Amerika, masyarakat pra-Columbus memiliki sistem kepercayaan beragam. Di Amerika Utara, suku asli mempraktikkan animisme dan pemujaan roh leluhur dengan ritual untuk menjaga keseimbangan alam dan komunitas. Di Amerika Tengah dan Selatan, kebudayaan Olmec, Maya, dan Zapotec mengembangkan sistem kepercayaan politeistik yang melibatkan dewa-dewa terkait alam, pertanian, dan kekuasaan politik, dengan praktik pengorbanan manusia dan ritual keagamaan yang menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan dengan dunia gaib. Menurut berbagai rekonstruksi sejarah dan perhitungan demografis oleh para ahli seperti Angus Madison, serta didukung oleh bukti arkeologis dan epigrafis, populasi dunia pada awal abad pertama Masehi diperkirakan berada di kisaran 200 hingga 250 juta jiwa. Meskipun pencatatan sensus yang sistematis belum menyeluruh, pusat-pusat peradaban besar telah menunjukkan konsentrasi populasi yang padat, terutama di wilayah subur dan strategis. Berikut estimasi kasar distribusi populasi global berdasarkan kawasan utama. Distribusi ini menunjukkan bahwa wilayah dengan basis pertanian tinggi dan sistem irigasi maju menjadi pusat kepadatan penduduk. Di antaranya, lembah Sungai Nil di Mesir, Tigris Efrat di Mesopotamia, Sungai Kuning atau Huanghe di Tiongkok, Sungai Gangga di India, serta kawasan Mediterania yang menjadi jantung Kekaisaran Romawi. Wilayah seperti Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik, Eropa Utara, dan Amerika pra-Columbus masih memiliki populasi yang lebih rendah, namun budaya dan struktur sosial mereka telah berkembang secara mandiri. Faktor utama yang membentuk dinamika populasi dan distribusi manusia pada abad pertama adalah kombinasi antara kondisi geografis, stabilitas politik, dan kapasitas teknologi lokal, terutama dalam bidang pertanian dan irigasi. Peradaban yang mampu mengelola sumber daya air dan membangun sistem birokrasi, cenderung mengalami pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Di Kekaisaran Romawi, pembangunan jaringan jalan, akuaduk, dan kota-kota besar seperti Roma, Alexandria, Antiochia, dan Kartago menciptakan konsentrasi populasi urban yang signifikan. Kota Roma sendiri diperkirakan memiliki lebih dari 1 juta penduduk, menjadikannya kota terbesar di dunia pada masa itu. Struktur pemerintahan yang tersentralisasi dan sistem distribusi pangan untuk warga kota pada masa ini cukup mendukung kehidupan perkotaan dalam skala besar. Sementara itu, Dinasti Han di Tiongkok menerapkan sistem pertanian yang maju dengan dukungan proyek irigasi besar-besaran dan program kolonisasi pedalaman. Kota-kota seperti Chang'an dan Luoyang menjadi pusat administratif dan ekonomi,
dengan jaringan jalan dan kanal yang menghubungkan berbagai prefektur. Pemerintahan mereka juga melaksanakan sensus secara berkala, salah satu bentuk dokumentasi populasi paling awal di dunia, yang tercatat dalam teks resmi seperti Hanshu dan Hou-Hanshu, serta bukti arkeologis dari situs-situs administratif seperti Juyan dan Dunhuang. India mengalami pertumbuhan penduduk yang besar, terutama di wilayah dataran Indo-Gangga, wilayah subur yang membentang dari barat laut India hingga Bangladesh. Kawasan ini berada di bawah pengaruh Kekaisaran Kushan di barat laut, serta berbagai kerajaan lokal lainnya. Sistem pertanian yang mengandalkan aliran sungai dan musim hujan yang teratur membantu petani mendapatkan hasil panen lebih dari sekali dalam setahun, sehingga mendorong konsentrasi penduduk. Di masa ini pula, kota-kota seperti Pataliputra dan Mathura menjadi pusat aktivitas religius, perdagangan, dan politik. Wilayah Persia dan Asia Tengah, meskipun memiliki populasi lebih sedikit dibandingkan 3 kawasan besar lainnya, namun wilayah ini memainkan peran penting sebagai jalur perantara perdagangan antara timur dan barat, terutama dalam jaringan awal jalur sutra. Kafilah dan pemukiman oasis tumbuh di sekitar rute perdagangan yang melintasi padang pasir dan stepa Asia Tengah. Di Afrika Sub-Sahara, tepatnya di wilayah selatan Gurun Sahara, meskipun belum muncul kota-kota besar seperti di Mesir atau Nubia, mulai terlihat pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat. Salah satu perubahan besar pada masa ini adalah migrasi masyarakat Bantu, kelompok penutur bahasa Bantu yang berasal dari daerah sekitar Kamerun Timur dan Nigeria Tenggara. Mereka mulai bergerak ke arah selatan dan timur Afrika, membawa serta keterampilan bertani, sistem permukiman, serta teknologi pembuatan alat dari besi. Ini mengubah wilayah yang sebelumnya dihuni oleh kelompok pemburu pengumpul menjadi daerah yang lebih menetap dan produktif. Di benua Amerika, pusat-pusat peradaban seperti Olmec di Mesoamerika dan kebudayaan awal Andes seperti Chefin dan Moche, menunjukkan perkembangan sosial dan pertanian yang mulai menciptakan konsentrasi penduduk tetap, meskipun jumlah penduduknya belum sebanding dengan Eurasia. Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik didominasi oleh komunitas-komunitas Austronesia, yang mulai menetap di wilayah pesisir dan lembah sungai. Dengan perahu bercadik dan keahlian navigasi maritim, mereka menyebar luas dari Taiwan ke Filipina, Nusantara, hingga ke Polinesia. Walaupun populasinya relatif kecil, kawasan ini menjadi laboratorium sosial budaya awal yang membentuk dasar kebudayaan maritim Asia Tenggara. Eropa Utara dan Tengah, yang belum sepenuhnya berada dalam lingkup kekuasaan Romawi, dihuni oleh berbagai suku Jermanik, Celtic, dan Baltik. Populasi tersebar dalam komunitas-komunitas kecil dan tidak membentuk kota besar seperti di Mediterania, namun telah menunjukkan pola pertanian menetap dan struktur sosial yang terorganisir. Semua dinamika tersebut berlangsung dalam latar iklim global yang relatif stabil, suatu fase yang dikenal sebagai periode hangat Romawi. Berdasarkan data paleoklimatologi dari inti es, sedimen, dan analisis cincin pohon, periode ini diperkirakan terjadi antara sekitar tahun 250 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Suhu rata-rata di beberapa wilayah, khususnya Eropa dan Asia Barat, diperkirakan sekitar 1 hingga 2 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode dingin seperti zaman es kecil, walau terdapat variasi regional yang signifikan. Meskipun secara umum abad pertama ditandai oleh kestabilan iklim, periode ini tidak sepenuhnya bebas dari ancaman alam. Sejumlah peristiwa besar tercatat dalam sumber sejarah maupun rekonstruksi geologi modern, menunjukkan bahwa faktor lingkungan tetap bisa memicu perubahan lokal yang signifikan dan memengaruhi tatanan sosial. Kawasan Mediterania misalnya, yang berada di wilayah tektonik aktif, kerap mengalami gempa bumi besar. Salah satu gempa paling terkenal terjadi di kota Antiokhia pada tahun 115 Masehi, sedikit melampaui abad pertama, tetapi tetap relevan karena menggambarkan dampak berkepanjangan dari aktivitas seismik di wilayah tersebut. Gempa ini menewaskan puluhan ribu orang dan merusak infrastruktur salah satu kota besar di bagian timur Kekaisaran Romawi. Selain itu, wilayah Levan dan Asia Kecil juga mengalami sejumlah gempa yang berdampak pada stabilitas sosial dan politik, terutama di daerah-daerah seperti Yudea yang saat itu berada dalam ketegangan antara penduduk lokal dan otoritas Romawi. Salah satu bencana alam paling terkenal di abad pertama adalah letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Letusan ini mengubur kota Pompei dan Herculaneum di Italia Selatan di bawah abu vulkanik dan material piroklastik, menewaskan ribuan orang dalam hitungan jam. Peristiwa ini terdokumentasi secara rinci dalam surat-surat Plinius Muda,
seorang penulis dan pejabat Romawi yang menyaksikan langsung bencana tersebut dari kejauhan di Teluk Napoli. Letusan Vesuvius tidak hanya menghancurkan wilayah sekitarnya secara lokal, tetapi juga berdampak pada iklim mikro, merusak lahan pertanian, dan memutus jalur perdagangan. Abu dari letusan ini bahkan terbawa angin dan mengganggu aktivitas pertanian selama beberapa tahun berikutnya. Kelaparan menjadi dampak umum dari bencana alam seperti erupsi, banjir, dan kekeringan yang tercatat di Romawi, Tiongkok, dan India. Merespon hal ini, Romawi membangun lumbung dan infrastruktur distribusi, sementara dinasti Han mengembangkan pencatatan bencana, bantuan pangan, dan kebijakan fiskal untuk wilayah terdampak. Secara umum, abad pertama Masehi mencerminkan dunia yang mulai terkoneksi melalui jaringan perdagangan, peperangan, penyebaran agama, dan migrasi manusia. Meskipun mobilitas global belum masif seperti pada era modern, akan tetapi, fondasi interaksi antar wilayah telah terbentuk, memungkinkan arus pertukaran populasi, komoditas, dan gagasan yang akan terus berkembang di abad-abad berikutnya.